Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang inovasi kurikulum 2013. Terdiri dari 3 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Langga Syahputra, NIM 025, Muhammad Ikhwan Fahmi Adiansyah, NIM 026, dan Febri, NIM 038. Dan berikut saja mulai ke materinya. Inovasi kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama ada inovasi K13, keunggulan kurikulum 2013, asumsi kurikulum 2013, perbandingan K13 dengan KTSP, dan kompetensi inti SMK. Yang pertama, inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum esensi dalam inovasi kurikulum 2013 yaitu mengenai persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Yang pertama, administrasi pembelajaran. Yang kedua, metode dan pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian pembelajaran. Selanjutnya, keunggulan kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 diharapkan dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, dan inovatif. Hal ini dimungkinkan karena kurikulum ini berbasis karakter dan kompetensi, yang secara konseptual memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual, karena berangkat berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensi masing-masing. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain, penguasaan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu dalam suatu pekerjaan, kemampuan memecahkan masalah, serta pengembangan aspek-aspek kepribadian dapat dilakukan secara optimal berdasarkan standar kompetensi tertentu. Yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih dapat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya, asumsi kurikulum 2013. Next. Dalam kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, asumsi merupakan parameter untuk menentukan tujuan kompetensi yang akan dispesifikasikan. Ada 7 asumsi yang mendasari kurikulum 2013 berbasis karakter dan kompetensi. Yang pertama, banyak sekolah yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan proses pembelajaran secara optimal. Yang kedua, banyak sekolah yang hanya mengoleksi sejumlah mata pelajaran dan pengalaman, sehingga mengajar diartikan sebagai kegiatan menyajikan materi yang terdapat dalam setiap mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik bukanlah tabung kosong atau kertas putih bersih yang dapat diisi atau ditulis sekehendak guru, melainkan individu yang memiliki sejumlah potensi yang perlu dikembangkan. Keempat, peserta didik memiliki kompetensi yang berbeda dan bervariasi. Dalam hal tertentu memiliki potensi tinggi, tetapi dalam hal lain mungkin biasa-biasa saja, bahkan rendah. Sehingga guru harus dapat membantu siswa seoptimal mungkin. Yang kelima, pendidikan berfungsi mengondisikan lingkungan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang keenam, kurikulum sebagai rencana pembelajaran harus berisi kompetensi-kompetensi potensial yang tersusun secara sistematis sebagai jawaban dari seluruh aspek kepribadian peserta didik yang mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang ketujuh, kurikulum sebagai proses pembelajaran harus menyediakan berbagai kemungkinan kepada seluruh peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensinya secara optimal. Perbandingan K13 dan KTSP. Perbandingan K13 dan KTSP dari kompetensi dan mata pelajaran. Dalam hal itu menempati urutan terdepan. Jika pada KTSP terdapat standar kompetensi dan kompetensi dasar, pada kurikulum 13 ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Mata pelajaran, jenis pendekatan, pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Mata pelajaran. Jika di KTSP, setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dengan kompetensi dasar sendiri pula, dan berjumlah 11 mata pelajaran. Di K13, setiap pembelajar menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini, siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, mencipta, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya ada penilaian dan penjurusan. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Pada kurikulum penerusnya, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Jadi, selalu ada kemungkinan bahwa jawaban yang benar itu lebih dari satu.
Di K13, guru juga mengukur proses kerja siswa, bukan semata hasil kerjanya. Selanjutnya penjurusan. Untuk penjurusan, jika di KTSP siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 11, pada K13 tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Sejumlah mata pelajaran wajib, peminatan, antarminat, dan pendalaman minat harus dikhatamkan oleh para siswa. Penjurusan di SMK juga tidak sedetil pada KTSP. Selanjutnya kompetensi inti SMK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kurikulum diatur dengan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Pada pendidikan dasar dan menengah, pada pasal tersebut dituliskan, 1. Kompetensi inti pada kurikulum 2013 merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap kelas. Kedua, kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk satu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti yang dimaksud yaitu 1. Sikap spiritual, 2. Sikap sosial, 3. Pengetahuan dan keterampilan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.